Di lain sisi, Ucup menghampiri Vela agar segera menjauh menyelamatkan diri. Disusul Gofar dan Tuk-Tuk yang juga berusaha kabur, namun sial, Tuk-Tuk tertangkap dalam insiden tersebut. Di sini kekacauan terjadi. Mengetahui hal tersebut, Sarah dan Piko berusaha kabur dari sana. Kemudian aksi kejar-kejaran terjadi antara Piko dan komandan kepolisian yang bernama Arman. Singkat cerita, akhirnya Ucup bertemu dengan Vela yang langsung menanyakan lolosnya dua polisi menggunakan sebuah mobil sedan di belakang truk yang dikendarai oleh Sarah dan Piko. Karena dalam SOP tidak ada data tersebut, lantas Vela menjelaskan bahwa dirinya juga tidak tahu akan hal itu. Yang jelas, mereka aman dalam apartemen tersebut, menurut salah satu orang kepercayaan ibunya. Aku gak pernah ninggalin kamu, Sar. Di sisi lain, Saras juga bertemu dengan Piko yang nampak emosi karena dirinya merasa ditinggal dalam insiden tadi siang. Di kantor polisi terlihat Tuk-Tuk masih dalam tahap interogasi, namun tak sepatah kata apapun yang keluar dari mulutnya saat dia ditanya perihal kejadian tadi siang. Yang mana The Hacker atau Ucup alias Jusum Hamdan profilnya sudah dalam kantor polisi alias menjadi DPO. Selain itu, pihak kepolisian juga mengetahui pencurian ini tak dilakukan sembarangan orang. Perlu perhitungan yang matang, bahkan sampai membuat replika yang nyaris tak ada perbedaan dengan lukisan yang asli. Dalam waktu yang hampir bersamaan, panitia pameran Galeri Nasional menanyakan perihal lukisan Raden Saleh dan menyuruh pihak kepolisian mempercepat proses penyidikan agar pembukaan pameran Galeri Nasional berjalan sesuai yang direncanakan. Yang mana pihak kepolisian merasa kesulitan dalam kasus ini karena terdapat dua lukisan Raden Saleh dalam dua kendaraan yang sama persis, bahkan sampai ke nomor kerangka mesin. Kemudian pihak kepolisian melayangkan surat permohonan kepada pihak Galeri Nasional untuk mengecek sendiri keaslian lukisan Raden Saleh tersebut. Singkat cerita, datanglah kurator lukisan dari Galeri Nasional, tak lain dia adalah Dini, di mana dengan tipu muslihatnya dia memberi tanda kepada salah satu lukisan yang mana dia mengatakan bahwa lukisan tersebut adalah lukisan yang asli. Untuk lukisan yang palsu, saya yang harus bawa langsung karena kami punya prosedur khusus. Lantas, saat lukisan yang tidak diberi tanda akan dimusnahkan, Dini berdalih bahwa ada prosedur khusus untuk pemusnahan replika aset negara. Dia sendiri yang akan membawa lukisan tersebut untuk dimusnahkan. Scene berlanjut kepada Piko yang dalam seminggu sekali menemui sang ayah di dalam rutan. Namun kali ini Piko tidak berbicara sepatah kata apapun sampai batas jenguk rutan tersebut habis. Di sini Budiman mengatakan kepada Piko agar menghadapi apapun masalahnya dan jangan percaya kepada orang lain. Berpindah di Galeri Nasional. Di sana terlihat Piko mengamati lukisan Raden Saleh, yang mana lukisan yang terpajang di sana merupakan lukisan Raden Saleh buatannya, sedang yang asli berada di rumah Permadi. Karena dari awal Dini sudah tahu dan memang dia bekerja untuk Permadi, sehingga demi mendapat cuan yang lebih banyak dia rela melakukan hal tersebut. Permadi juga menjelaskan kepada Dini bahwa penangkapan Pangeran Diponegoro bukanlah hanya sebatas lukisan, ada makna tersendiri untuknya, terlebih karir dirinya dan sang anak yang berakhir di bidang politik. Membuat ambisi Permadi memuncak sehingga dengan mengambil lukisan tersebut dia merasa dendamnya sudah terbalaskan. Setelah melewati masa persembunyian, akhirnya berkumpul kembali geng mereka kecuali Tuk-Tuk.
Saat itu, Piko mengatakan bahwa yang terpajang di Galeri Nasional merupakan lukisan buatannya, bukan lukisan Raden Saleh yang asli. Dan dia menyimpulkan bahwa semua kejadian tersebut sudah menjadi rencana Permadi dari awal. Dengan kata lain, Piko dan kawan-kawan sebagai umpan. Dan menganggap bahwa mereka sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di sela percakapan, suasana kembali memuncak saat tak seorang pun yang seolah peduli dengan Tuk-Tuk. Lantas, Gofar sebagai kakak seolah tak terima dengan hal tersebut. Kemudian dengan nada keras dia mengatakan, "Diam anjing. Diam anjing." Di sini Gofar khawatir kalau seandainya Tuk-Tuk mendapat perlakuan kasar dari pihak kepolisian. Karena Tuk-Tuk sejatinya tak pernah berada jauh dari dirinya sejak ia masih kecil. Alur berpindah kepada Permadi yang diam-diam menemui Budiman, yang mana berkat rencana dari Budiman, semua rencana yang diinginkan oleh Permadi berhasil. Dia pun menepati janji dengan mentransfer imbalan kepada pengacara yang akan membuka kasus Budiman. Namun dia tak menjamin akan keberhasilan di pengadilan nanti, tegas Permadi. Budiman yang seakan telah dibodohi oleh Permadi mengancam akan membocorkan semua kelakuan Permadi ke ranah publik jika tidak membantunya dalam membebaskan kasusnya. Namun justru dengan tenang Permadi mengatakan bahwa Permadi juga bisa melaporkan Piko ke polisi jika dia mau karena kasus pemalsuan aset negara, yaitu lukisan Raden Saleh. Refleks hantaman keras dari Budiman mendarat tepat di muka Permadi yang langsung dibalas oleh pengawalnya sembari menyeret Budiman masuk ke dalam tahanan kembali. Scene berpindah di base camp Piko dan kawan-kawan, di mana mereka masih berusaha mencari jalan keluar untuk membebaskan Tuk-Tuk. Namun hal tak terduga terjadi. Di sela pembicaraan, Tuk-Tuk tiba-tiba masuk sembari menjelaskan kepada mereka perihal kebebasan dirinya dari kantor polisi dan juga memberitahu bahwa tak seorang pun disebutkan namanya di kantor polisi kecuali Ucup yang memang sudah menjadi DPO. Tuk, anak mesti ditahan sini 3 hari. Ya udah, jadi gua kesini deh. Mendengar hal tersebut, Piko dan kawan-kawan merasa dipermainkan oleh Permadi. Kemudian mereka berniat untuk menuntut balas. Di sisi lain, Budiman berhasil melarikan diri dari penjara dibantu oleh pengacara yang dibayar sebelumnya. Aman. Singkat cerita, Ucup dengan keahlian hackernya berhasil menemukan celah kelemahan Permadi, yaitu melalui anaknya, di mana Permadi dulu rela mundur dari kursi presiden guna menutupi berita sang anak yang terjerat kasus suap dalam partai politik. Maka dari itu, Sarah ditugaskan untuk mendekati anak Permadi yang terkenal playboy kelas kakap. 2 minggu lagi. Ditambah lagi, dalam waktu dekat akan digelar party besar-besaran di rumah Permadi karena di saat itu merupakan hari ulang tahunnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Sarah menerima tugas tersebut untuk mendekati anak Permadi di dalam sebuah kafe, yang mana saat itu berjalan lancar dan sempurna. Sementara itu, Ucup dan Piko berhasil masuk ke rumah Permadi untuk mensabotase sistem keamanan dan tentunya mencari tahu letak lukisan Raden Saleh sebenarnya. Tak tanggung-tanggung, ternyata Vela diam-diam juga menemui ibunya yang merupakan bos tajir kaya raya, di mana Vela berniat untuk membuka sebuah usaha I.O. di sela kesibukannya sebagai mahasiswa, di mana I.O. yang ia inginkan dengan mudah ia dapatkan melalui perantara sang ibu. Lantas, ia pun secara kilat menjadi owner I.O. tersebut, lantaran I.O. tersebut langsung dibeli sang ibu untuk Vela, di mana I.O. tersebut nantinya mengurus semua acara ulang tahun Permadi. Maka dengan sangat mudah Vela memperoleh data-data akurat baik dari jam, catering, dan yang lainnya. Kemudian di sini Ucup dan Piko ditarik sebagai karyawan I.O. tersebut guna memperlancar misi mereka.
setelah mendapat persetujuan dari Vela selaku pemilik dan sekaligus operasional kontrol dari misi mereka. Sementara di sisi lain, Gofar dan Tuk-Tuk membuat mesin asap dari sebuah kotak sound system yang nantinya akan menjadi umpan untuk mengacaukan pesta ulang tahun Permadi. Sedangkan Ucup bertugas mensabotase ruang kontrol agar dia dapat menguasai sistem keamanan dan juga CCTV rumah Permadi. Singkat cerita, acara ulang tahun Permadi pun tiba. Semua kru bersiap pada posisi yang telah mereka rencanakan, di mana Sarah menjadi tamu spesial di sana dengan gaun berwarna merah. Dia berpasangan dengan anak Permadi. Di lain tempat, Piko dan Ucup sebagai karyawan IO berhasil masuk ke ruangan CCTV dan mulai mengendalikannya. Kemudian dilanjutkan dengan Gofar dan Tuk-Tuk yang mencari tempat strategis untuk menaruh mesin asap yang mereka buat sebelumnya, di mana mesin asap tersebut akan dihidupkan dengan sebuah remote control. Scene berpindah kepada Piko dan Ucup yang berhasil menemukan lukisan Raden Saleh yang asli di salah satu ruangan di rumah Permadi. Tak hanya itu, Gofar dan Tuk-Tuk juga berhasil menempatkan mesin asap di tempat yang mereka harapkan. Kemudian Gofar juga mengatakan bahwa 10 menit dari saat itu mesin asap akan dihidupkan. Tunggu. Akan tetapi saat remote mesin tersebut ditekan, mesin asap tak kunjung menyala. Kepanikan harus mereka rasakan, sehingga keputusan tepat harus diambil Vela, di mana dia mengambil rencana B, yaitu kendali di tangan Sarah sebagai umpan. Mau cari tempat buat berdua aja. Tak butuh waktu lama, Sarah pun berhasil memancing keributan saat dirinya menggoda anak Permadi yang langsung dia hajar. Melihat bos mereka terkapar, para pengawal Permadi berusaha menangkap Sarah. Namun selain dia atlet pencak silat, saat itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang membantu Sarah. Kekacauan semakin parah saat Gofar berhasil menghidupkan mesin asap tersebut dengan cara manual yang membuat seisi ruangan berambulan keluar, yang mana situasi tersebut digunakan Piko dan Ucup untuk membawa lukisan Raden Saleh yang asli pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, mobil Piko dan Ucup tiba-tiba ditabrak oleh seseorang, yang mana dari mobil tersebut keluar seorang yang menggunakan sebuah topeng yang langsung menyerang mereka berdua, di mana di situ terjadi perkelahian. Saat Ucup berhasil membuka topengnya, ia adalah Budiman, ayah dari Piko. Di momen ini terlihat Piko tak habis pikir kenapa sang ayah melakukan hal tersebut. Dalam keadaan kesal dan tak berdaya, Budiman mengatakan kepada Piko bahwa sebenarnya Piko telah dijebak oleh Permadi. Dalam kesedihan, Ucup mencoba menenangkan Piko dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki teman-teman yang masih bisa ia percayai. Tak berapa lama kemudian mobil Vela datang dan menghampiri mereka berdua, di mana di dalam mobil tersebut sudah ada Gofar, Tuk-Tuk, Vela, dan Sarah. Sementara itu, Budiman terlihat curiga dengan lukisan yang ia rampas dari Piko. Lantas dia pun membuka lukisan tersebut, dan apa yang terjadi? Ternyata itu bukan lukisan Raden Saleh, melainkan lukisan yang berbeda, di mana hal tersebut mereka lakukan guna menjalankan dua rencana secara bersamaan, yang mana lukisan Raden Saleh sebenarnya berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Vela. Di sisi lain, Permadi murka saat mendengar bahwa lukisannya telah dicuri. Dia pun memerintahkan semua pengawal untuk mencari siapa pelakunya. Di sini Dini sudah mengetahui, dengan santai menelpon Piko dan memuji kecerdikannya dalam mengambil lukisan Raden Saleh. Lantas dia pun memberi penawaran lukisan Raden Saleh tersebut dengan harga di luar perkiraan mereka, sebesar 10 juta US dollar.
Mendengar kabar tersebut, Piko, Ucup, dan yang lain merasa bahagia tak terkira. Dan misi kali ini dinyatakan berhasil. 150 miliar. Tamat ending yang full senyum. Meski bukan adegan untuk ditiru, tapi setidaknya kita bisa ambil segi positifnya, dimana untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan sebuah rencana yang matang. Saya mewakili kru Bagong John pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur dan salam pemburu cuan.